No Mercy. Yap, film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan seorang kakak yang ingin membalas dendam karena adiknya yang lemah digagahi oleh para pria hidung belang. Tokoh utama dalam film ini adalah In-ae yang diperankan oleh Lee Si-young. In-ae baru saja keluar dari penjara karena bertindak kriminal. Dia ditahan selama 6 bulan lamanya. Ia dan adiknya hidup berpindah-pindah karena kekurangan biaya. Dia menuju alamat yang diberikan adiknya dan bertemu dengannya di sana. Adiknya In-ae bernama Eun-hee. Dia langsung disambut adiknya yang sudah lama menunggu di luar demi menyambut kedatangan kakaknya. In-ae sangat senang bisa berkumpul kembali dengan adik satu-satunya. Adiknya menderita semacam gangguan mental ringan yang membuatnya bertingkah seperti anak kecil. Padahal dia sudah menginjak sekolah SMA. Saking senangnya, In-ae memberikan adiknya pita yang ia beli saat di perjalanan pulang. Eun-hee pun juga bahagia kakaknya memberikan hadiah untuknya. Paginya, In-ae menemukan sepucuk surat dan sebuah baju baru berwarna merah yang ditujukan untuknya dari adiknya. Eun-hee ingin memberikan hadiah untuk kakaknya karena dia tahu kakaknya tidak punya baju feminim di dalam lemarinya. Di sekolah, tidak jarang Eun-hee mendapat perlakuan bully dari teman-teman sekelasnya. Mereka memaksa Eun-hee untuk ikut dengan pergi ke suatu tempat sepulang sekolah. Salah satu teman yang mendengar itu tampak kasihan dengannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut. Sementara In-ae mencoba melamar pekerjaan namun reputasinya sebagai kriminal sudah menyebar. Dan karena itu juga dia kesulitan mendapat pekerjaan untuknya. Sedangkan Eun-hee diajak teman sekelasnya untuk mampir ke tempat karaoke buat senang-senang. Tapi dia tidak menikmatinya. Dia hanya ingin pulang dan bertemu dengan kakaknya. In-ae mencoba menelponnya tapi tidak ada jawaban dari adiknya karena HP-nya disita sama teman-temannya. In-ae semakin gelisah karena adiknya belum juga pulang. Padahal hari sudah mulai malam. Sementara Eun-hee dijadikan alat oleh teman-temannya untuk melayani pria hidung belang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi saat pria hidung belang akan menidurinya, Eun-hee mengirim SMS pada temannya yang berisikan nomor kamar hotel tempat ia berada. Lalu dengan sandiwara temannya, mereka melabrak dan melucuti dompet dan isi rekeningnya. Sampai suatu saat, Eun-hee mendapatkan pria hidung belang dengan tato mirip gangster di punggungnya. Dia mencoba kabur tapi ditarik. In-ae yang ketiduran menunggu kepulangan adiknya tidak sadar kalau sudah jam 8 pagi. Akhirnya dia mencari sendiri keberadaan adiknya menggunakan baju pemberian adiknya. Tempat pertama yang ia datangi adalah sekolah. Di sana dia tidak melihat adiknya. Dia hanya melihat seorang temannya memandanginya dengan muka yang pasrah. In-ae menemui guru walinya namun dia malah dimarahin karena tidak bisa menjaga adiknya yang kurang normal itu. Tidak mendapat jawaban, akhirnya dia pergi. Tapi di tengah jalan seorang siswi mendatanginya dan menunjukkan sesuatu di HP-nya. Di situ dia menunjukkan sebuah video kekerasan pada adiknya yang membuatnya menjadi geram. Tidak butuh waktu lama, In-ae mendatangi para siswi yang terlibat dalam kekerasan itu. Awalnya dia diremehkan oleh mereka, tapi In-ae langsung menghajarnya dan menanyakan di mana adiknya berada. In-ae dibawa bertemu dengan laki-laki yang membuat adiknya menjadi umpan laki-laki hidung belang. Dia juga menghajar sampai akhirnya laki-laki itu memberikan sebuah alamat tempat di mana Eun-hee dijual. Tapi sebelum itu dia mengatakan kalau Eun-hee sudah dibawa oleh seorang pria dengan tato di punggungnya. Mereka mencoba menyelamatkan Eun-hee tapi tidak berhasil karena mereka juga diancam. In-ae mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera di kartu itu, namun tidak ada jawaban. Lalu dia meminta bantuan polisi, tapi urusannya dipersusah. Sementara mereka ini adalah komplotan pria yang menculik Eun-hee. Ternyata mereka memiliki bisnis ilegal dengan memperjualbelikan wanita. Eun-hee disekap di dalam sebuah kamar dan dipaksa untuk berdandan. Tapi Eun-hee menangis dan ditampar oleh wanita yang mendatanginya. Sementara In-ae mendatangi alamat yang berada di kartu itu. Sampai di sana, seorang pria keluar dan tidak memberikan informasi yang diminta In-ae. Mau tidak mau, akhirnya In-ae berbuat kasar padanya. Dia mengancamnya untuk memberitahukan di mana alamat orang itu berada dan meminta nomor teleponnya. Sementara Eun-hee dipaksa untuk melayani salah satu komplotan di sana. Eun-hee berontak dan menggigit kemaluan pria itu. Dan karena itu, dia tidak jadi ingin menjual Eun-hee karena tingkahnya yang masih kekanak-kanakan. Dengan cepat, In-ae mendatangi alamat yang diberikan dan mendapatkan mobil sang pria tatoan itu. In-ae harus sabar menunggu pria itu menaiki mobilnya.
Tak lama setelah itu, pria itu muncul dan pergi dengan mobilnya. NE yang sudah bersiap mengikutinya dari belakang. Di dalam mobil, pria itu sedang bertengkar dengan temannya yang ingin menggagahi NE karena tidak jadi terjual. Tak lama, NE menelponnya dan meminta adiknya dikembalikan. Karena tidak bisa diajak kerjasama, akhirnya lagi-lagi NE menggunakan cara kasar. Dia menabrak mobilnya dan menyetrumnya hingga pingsan. Saat terbangun, NE mengancamnya untuk menyetir dan membawanya ke tempat adiknya berada. Tapi pria itu memberikan perlawanan dan mereka pun akhirnya gelut. Sampai akhirnya NE berhasil membuatnya pingsan kembali. NE lalu menggunakan HP-nya untuk menghubungi temannya yang tidak jadi membeli adiknya itu. Tapi orang itu mengatakan kalau dia sudah menjual kembali adiknya ke orang lain. Tanpa pikir panjang, NE langsung menuju alamat orang itu. Sampai di sana, NE bertemu dengan wanita yang ingin mendandani Enhi dan memintanya untuk mengantarkan ke bosnya. NE tidak pakai basa-basi, dia langsung meminta adiknya dan di mana ia menjualnya. Dan lagi-lagi, NE menggunakan cara kasar karena pria itu tidak mau diajak kerja sama. Lalu si wanita yang tadi memberitahukan kalau sebelum dijual, Enhi sempat menghubungi kakaknya tapi tidak ada jawaban. Lalu dia menghubungi seseorang yang bekerja di minimarket yang ia ketahui. Wanita itu lalu memberikan nomor telepon minimarket yang ditelepon Enhi malam itu. Sementara Enhi sudah bersama dengan orang lain yang menggunakan setelan jas. Pria itu bernama Jungwo. Enhi tidak diberitahukan kemana dia akan dibawa pergi. Lalu mereka berhenti di supermarket. Saat Jungwo meninggalkan mobil untuk membeli sesuatu, Enhi terbangun dan melarikan diri bersembunyi di dalam bis yang akan berangkat. Tapi Jungwo berhasil mencegat bis itu dan Enhi kembali tertangkap olehnya. Lalu Jungwo mendapat telepon dari atasannya yang bernama Yongchon untuk segera membawa Enhi ke tempatnya. Yongchon adalah salah satu anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai wali kota baru di kotanya. Jungwo membawa Enhi ke sebuah gudang jauh dari perkotaan. Jungwo disuruh Yongchon untuk membawa Enhi karena dia punya dendam dengan NI. Dia ingin memanfaatkan adiknya yang lemah untuk dijadikan umpan. Sementara NI mendatangi minimarket yang ditelepon Enhi tadi malam. Dia bertanya pada ibu-ibu yang berada di kasir, tapi dia tidak tahu menahu. Lalu dia memanggil suaminya, sang pemilik toko. Saat ditanya, pria itu seperti ketakutan dan menyalahkan NI. Istrinya pun curiga dengan perkataan suaminya. Ternyata suaminya telah berbuat yang tidak baik pada Enhi. Dia memanfaatkan kepolosan Enhi untuk digagahi. Mendengar semua itu, istrinya lantas marah dan mengamuk atas perbuatan suaminya. Akhirnya, Enhi kembali melakukan cara kasar karena kesal dengan perbuatan pemilik minimarket itu. Pria itu mengatakan kalau dia menerima telepon dari seseorang yang ingin mengambil Enhi dan membayar dengan harga tinggi. Jadi, pemilik minimarket itu sudah lama mengincar Enhi saat dia sering jajan di tokonya. Lalu dia menceritakan semua itu pada teman-temannya yang berprofesi sebagai fotografer dan tukang bengkel. Satu persatu, Enhi mendatangi mereka dan menghabisinya. Si tukang bengkel itu ternyata kenal dengan Yongchon karena dia sering membawa mobilnya servis di bengkelnya. Dia dapat info dari si pemilik minimarket kalau seseorang menjual Enhi tapi mereka tidak memiliki uang. Jadinya, dia menelpon Yongchon dan memberitahukan hal ini kepadanya untuk membeli Enhi. Dulunya, Yongchon pernah menculik Enhi untuk ditanam paksa. Namun aksinya diketahui oleh NI. Dia pun langsung memberikan pelajaran pada Yongchon yang telah menggauli adiknya itu dan berhasil melukai matanya. Sementara itu, Jongwo mendapat telepon dari NI. Sebenarnya, dia tidak ingin melakukan ini. Dia hanya menuruti perintah. Jika tidak, dia akan dihabisi. Tapi NI tidak peduli dan akan terus mengejar mereka sampai dia menemukan adiknya. Sampai akhirnya NI berhasil menemukan Yongchon dan para pengawal. Dia berhasil mengancamnya dengan pistol, tapi Yongchon berhasil memanggil anak buahnya dan bergelut dengan NI di sana. Sementara itu, Yongchon berhasil kabur dengan mobilnya, tapi NI terus mengejar. Dia menembaki Yongchon dan berhasil mengenai tangannya. Tapi Yongchon berhasil membuat NI oleng dan kabur. Yongchon lalu menyuruh Jongwo untuk menyuntikkan obat pada Enhi. Dengan kata lain, membunuhnya. Tapi Jongwo merasa tidak tega melakukan itu. Lalu dia menelpon NI dan memberitahukan sesuatu kepadanya. Ternyata Jongwo berkhianat pada Yongchon yang membuat dirinya tertangkap dan dihabisi olehnya.
Sementara In-ae bersiap untuk kemungkinan terburuk dan nekat mendatangi Yongchon yang dipenuhi oleh pengawalnya. In-ae kembali bergelut dengan para pengawal Yongchon meskipun dia kalah jumlah. In-ae pasrah kalau dirinya akan kalah, tapi demi adiknya dia terus berjuang dan mendapatkan kembali. Saat semua pengawal berhasil ia lumpuhkan, akhirnya dia berhadapan 1 lawan 1 dengan Yongchon. Tapi dia mendapat tusukan di perutnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, In-ae berhasil memukul balik Yongchon dan menghabisinya. In-ae akhirnya berhasil menyelamatkan adiknya dan pergi dengan darah yang terus keluar akibat luka tusukan. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film No Mercy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya, dan sampai jumpa.